kita sudah sampai. Jantung Rosella berdebarnya bukan main. Saat suara sopir terdengar, puluhan mobil yang mengiringi berhenti. Rosella segera menghapus air matanya. Selamat datang. Puluhan wanita berperawakan dingin datang dari tengah gerbang, membukakan pintu mobil untuk Rosella tanpa senyuman. Mari kami antar, Nyonya Muda. Nyonya Muda. Panggilan baru membuat Rosella terguncang. Dia tercengang di depan gedung kediaman Damien Alexander yang menjulang megah. Benar kata orang-orang, tidak ada tempat yang lebih indah dari seluruh aset dan properti milik Damien. Selamat datang, Nyonya Muda Alexander. Baru saja satu kakinya melangkah, sapaan hormat bermuara serentak. Seluruh tubuh Rosella merinding kala puluhan pengawal berseragam militer mengambil tempat untuk menyambutnya. Pria ini sangat terhormat. Kekaguman dan ketakutan membaur di hatinya, membuat jantungnya berdebar tak menentu. Sejak naik ke mobil, pikirannya terusik oleh bayangan Tristan yang tak bisa hilang, tapi segala sesuatu menjadi semakin mendebarkan sekarang. Silakan, Nyonya Muda. Salah satu pelayan mengulurkan tangan, membantu Rosella menaiki tangga menuju pintu utama. Sementara semua pelayan selain 5 orang ini masih terus membungkuk dan tidak akan bangun sampai Rosella lewat. Nyonya Muda, apakah Anda butuh sesuatu sebelum kami antar ke kamar? Rosella mengedarkan pandangannya ke segala arah, merasakan kemewahan dan ancaman di setiap sudut. Lebih dari apapun, tatapan sinis mereka menakutinya. Tidak. Baik. Rosella melangkah masuk melalui pintu utama mansion. Lantainya bening seperti kaca, dindingnya sejernih air. Ornamen-ornamen klasik khas kerajaan Eropa berpadu dengan sentuhan budaya Inggris dan Asia Timur, melengkapi interior yang megah. Lukisan besar dan relief indah hasil karya tangan-tangan terampil menambah keanggunan mansion. Rosella kagum sekaligus takut. Barang-barang Nona Rosella tolong diantar ke kamarnya. Baik, kepala pelayan. Rosella membuka sepatunya di depan pintu agar lantainya tidak kotor karena melihat para pelayan sibuk mengepel bekas injakannya. Sikapnya yang aneh membuat mereka heran dan hampir tertawa. Norak sekali dia. Ya ampun, Nona yang dibawa ke rumah ini kampungan sekali. Tidak pantas untuk tuan. Mereka berbisik satu sama lain sebelum lirikan pelayan senior membungkam mereka. Nyonya Muda, mohon pakai kembali sepatu Anda. Injak lantai dengan nyaman. Tuan Muda hanya tidak senang jika lantai rumahnya berdebu. Pelayan senior menjelaskan dengan tegas. Sepatu saya kotor, kalau dilepas, pelayan tidak perlu mengepel lantainya sampai malam. Jawab Rosella. Keluguan terlihat jelas di matanya yang sayu. Mereka para pelayan Alexander menatapnya dengan cara yang berbeda. Kepribadian gadis ini, yang tetap ramah meski direndahkan dan diintimidasi, membuat para pelayan kesal tapi cukup terkesan. Gadis ini jauh berbeda dari dugaan mereka. Dia ramah kepada semua pelayan. Wajahnya imut dan kemerahan. Nyonya Muda, silakan naik. Terima kasih. Saat sebuah kalimat langka terucap, para pelayan semakin terkejut, serentak menoleh kepadanya. Tak pernah ada yang mengucapkan terima kasih kepada pelayan selama ini di kediaman Alexander, tapi Nona Muda yang mereka hina melakukannya. Apa dia bilang? Mereka berbisik. Seorang pelayan junior yang mengawasi Rosella melirik. Wajah gadis itu ditutupi selaya. Dia tampak terpukau pada interior langit-langit kediaman suaminya, meski netra indahnya dengan jelas menyimpan jutaan luka. Wajahnya pucat dan kelelahan. Matanya bengkak dan berair, tapi tetap tersenyum pada pelayan padahal bekas luka di kakinya sudah cukup untuk menggambarkan besarnya penderitaan. Camelia. Panggilan senior membuat Camelia pelayan baru Alexander yang ditugaskan mengawasi Rosella, terkejut. Ya, Nyonya Kepala. Antar Nyonya Muda ke kamarnya. Baik, Nyonya Kepala. Saat pintu sebuah kamar dibukakan, Rosella melangkah gugup. Aroma mawar menyeruak memenuhi indera penciuman.
Para pelayan memapahnya duduk di atas ranjang, sementara riasan di kepalanya mulai dilepaskan. Kami sudah menyiapkan air hangat untuk Anda. Izinkan kami membantu Anda membersihkan tubuh dan berpakaian. Tubuh Anda harus bersih sebelum Tuan Muda datang. Tuan Muda datang? Ini kamarnya. Melihat banyak pelayan masuk ke kamar mandi, Rosella mempertahankan pakaiannya dengan gugup. Ia menatap semua orang. Wajahnya pucat tertunduk. Saya bisa mandi sendiri. Rosella mengelak dari tangan pelayan yang hendak melepas gaunnya, menjauh dari semua orang. Kami akan sampaikan kepada Tuan Muda kalau Anda menunggunya untuk... Apa? Tidak. Dengan pipi yang merah, Rosella menyanggah cepat, membuat mereka terkejut. Menurutnya, mandi di depan banyak orang adalah tabu, apalagi di depan Damien. Itu gila. Ia bahkan tidak pernah berenang di sungai dengan teman-temannya karena malu tubuhnya kelihatan, apalagi mandi dilihat orang. Lagi pula, dia sudah berjanji pada Nyonya Brown untuk tidak membiarkan siapapun melihat bekas luka di tubuhnya. Pelayan senior yang memimpin melirik seluruh pelayan. Sebuah isyarat muncul di ujung alisnya hingga mereka bergerak mundur. Pelayan. Ya, Nyonya Kepala. Periksa tubuh dan semua barang bawaan gadis ini. Baik. Perintah aneh mengejutkan Rosella. Puluhan pelayan bergerak dan mulai memeriksa seluruh barang bawaan Rosella. Sementara 4 di antara mereka menggeledah tubuhnya. Maaf, apa yang kalian lakukan? Rosella mengelak, menepis tangan mereka. Tidak ada jawaban. Mereka fokus pada pekerjaan mereka. 2 orang menahan tangan Rosella sementara yang lain meraba-raba tubuhnya. Jangan pegang-pegang. Rosella marah karena merasa dilecehkan. Camelia yang berdiri di sudut ruangan melihat betapa paniknya Rosella saat disentuh. Gadis itu mungkin telah banyak menerima perilaku buruk orang-orang. Tidak ada apa-apa di koper dan tubuh gadis ini, Nyonya Kepala. Hanya beberapa helai pakaian, sepatu, buku, dan tas kecil berisi uang koin. Kepala pelayan melirik Rosella yang syok dari tengah pintu. Periksa uangnya. Mereka menumpahkan seluruh uang koin Rosella ke lantai. Melihat jumlahnya yang hanya cukup untuk membeli 3 potong roti membuat mereka menyesal sudah membongkarnya. Kepala pelayan meraih 1 koin dari lantai. Koin-koin ini bahkan kumuh dan menghitam. Ini jelas bukan dari kediaman Alexander. Baik kalau begitu, Nyonya Muda. Dia meletakkan koin di atas piyama putih tipis berbahan sutra yang ada di ranjang. Ini malam pertama Anda sebagai istri. Bersihkan tubuh Anda dan gantilah pakaian. Pastikan tubuh Anda wangi. Tuan tidak suka gadis yang bau dan kotor. Wanita itu melangkah bersama 4 pelayan senior yang mengintimidasi Rosella dengan tatapan, memadamkan lampu dan meletakkan beberapa lilin di sudut ruangan. Saya pikir Anda sudah tahu bagaimana seharusnya seorang istri bersikap pada malam pertama. Duduklah di atas ranjang dan tunggu Tuan Muda datang. Istri tidak tidur sebelum suaminya pulang. Kepala pelayan yang memimpin berbalik, diikuti semua junior. Mereka berdiri di depan pintu kamar pengantin, menatap Rosella dingin yang tangannya gemetaran saat mengumpulkan kepingan koinnya dari lantai. Deritan pintu terdengar nyaring, diikuti ceklekan kunci yang menggema. Mereka mengunciku. Hei! Rosella mencoba menggedor dan menarik gagangnya. Tapi nihil. Memang dikunci. Mengabaikan fakta bahwa semua orang di sini menakutkan, Rosella segera membersihkan tubuhnya karena khawatir mereka akan masuk dan memeriksa. Namun menatap pantulan bayangannya saat mengenakan piyama tipis ini melalui cermin, Rosella tidak sanggup menahan malu. Apakah dia benar-benar akan datang? Melihatku seperti ini? Rosella kesulitan menelan ludah. Keringat dingin bercucuran jatuh. Dia duduk di tepi ranjang, di bawah kelambu emas yang terbuka dan lilin-lilin menyala di sekelilingnya. Apa yang akan terjadi jika dia melihatku? Apa dia akan menghukumku? Rosella merapikan gaun tidurnya dengan baik, menutupi semua bagian sensitifnya. Dia tidak boleh datang.
Rosella menatap bekas luka di kulitnya. Dia tidak akan datang. Tidak. Dia tidak menyukaiku. Dia tidak akan datang. Rosella mengulanginya berkali-kali. Menghela napas saat ingat betapa bencinya Damien kepadanya. Damien tidak akan datang. Rosella meyakini itu. Waktu terus berlalu hingga sudah menunjukkan pukul 12 malam lewat. Dan benar, Damien tidak terlihat. Rosella yang tidak bisa tidur melirik ke arah jam saat suara di luar kamar terdengar. Membuat detak jantungnya semakin gila. Bagaimana caranya lari malam ini? Rosella menatap ke sekeliling yang gelap, tidak menemukan jalan selain ketakutan. Dia tidak ingin menyerahkan dirinya pada pria itu. Dia takut bertemu dengannya lagi, sikapnya yang semena-mena, suara beratnya, ketenangannya, atau badannya yang tinggi dan gagah. Rosella tidak bisa mengimbanginya. Ceklek. Suara kunci yang dibuka mengalahkan tetes demi tetes keringat Rosella. Gadis itu menatap pintu sambil menelan ludah, sesekali menahan gaunnya, tetapi tidak pernah menggerai rambut. Nona Rosella? Rosella tersentak lega saat suara yang datang adalah milik seorang wanita. Tuan muda baru saja pulang dari urusan perusahaan dan sedang berkuda. Berkuda? Malam-malam begini. Pelayan masuk, meniup lilin yang hampir habis di kamar. Jangan beranjak dari ranjang atau tidur sebelum tuan muda datang. Beliau akan datang setelah selesai berkuda. Mereka melirik betapa pucatnya Rosella. Jangan berpikir untuk meninggalkan malam pertama Anda. Bersikaplah yang patuh. Para pelayan muda masuk setelah kepala pelayan keluar. Mereka menyalakan lilin yang baru saja diganti dan tersenyum. Anda sangat beruntung karena menjadi yang pertama. Ada banyak yang mengharapkan posisi Anda, Nyonya. Rosella menoleh. Pertama, lirinya canggung dan bingung. Tuan muda dikelilingi banyak wanita yang tergila-gila. Banyak wanita dari kalangan atas hingga pelayan cantik yang menggodanya. Tapi beliau hanya, pelayan, selesaikan saja pekerjaan dan keluar. Maaf, Nyonya Kepala. Mereka dengan ketakutan menyelesaikan pekerjaan dan keluar. Rosella yang ditinggal sendirian hampir pingsan saking deg-degannya. Menoleh ke arah jendela saat mendengar suara tembakan pada pukul 2 pagi. Dia bangun dari ranjang, perlahan tangan pucatnya yang bergetar meraih tirai putih hingga menciptakan celah menembus lapangan. Di kejauhan, di tengah lapangan yang luas dan berangin, seorang pria dengan kemeja putih sedang menunggangi kuda hitam legam yang berlari kencang. Setiap gerakan kudanya penuh kekuatan, seakan menyatu dengan penunggangnya. Damien, pria yang membawa arogansi, memegang senapan dengan tangan kokoh, bidikannya tajam dan tak pernah meleset. Seluruh lapangan dikelilingi oleh pengawal berseragam hitam, tapi fokus Rosella hanya tertuju pada Damien. Dia tampak mematikan, tanpa ekspresi, wajahnya bak patung marmer dingin yang tak pernah tersenyum. Namun di balik ketampanannya yang luar biasa, ada sesuatu yang menakutkan, mengintimidasi, seolah semua ketenangan yang dipamerkannya adalah topeng bagi sesuatu yang lebih gelap. Rosella berdiri di balik tirai, tangannya gemetar saat menggenggam kain tebal itu. Jantungnya berdegup keras bukan karena kagum pada pesona Damien yang sempurna, tetapi karena ketakutan dan kebencian yang merayap hingga ke setiap sudut tubuhnya. Pria itu terlalu sempurna untuk menjadi nyata, tetapi kesempurnaan itulah yang menjerumuskan Rosella ke dalam ketakutan yang tak berujung. Dor! Satu tembakan lagi terdengar, memecah keheningan. Damien menarik pelatuk dengan tenang, tanpa keraguan. Kali ini papan target yang sudah penuh lubang terbelah, hancur berkeping-keping di bawah tembakannya. Sorot matanya semakin gelap, seolah menyimpan amarah yang tak terkatakan. Rosella tersentak, tubuhnya mengejang ketakutan. Trauma lama membuat napasnya tak teratur. Dia tahu, Damien bukan sekadar penunggang kuda yang ahli. Dia adalah pria yang menikmati permainan kekuasaan dan ketakutan. Rosella mencuri pandang sekali lagi dari balik tirai. Di sana, Damien turun dari kuda dengan gerakan elegan yang penuh kendali. Kemeja putihnya berkibar di tiup angin, kontras dengan kulitnya yang pucat dan aura dingin yang menyelimutinya.
Semua pengawal mendekat, membungkuk hormat. Tapi tak satu pun dari mereka berani mendekati terlalu dekat. Damien berdiri dengan tangan tetap di senapan. Dan tiba-tiba, saat angin kencang datang, dia menoleh ke arah kamar. Deh! Sorot dinginnya seolah menembus ruang dan waktu, menghancurkan sisa-sisa ketenangan yang Rosella coba pertahankan. Ah! Rosella yang kaget terjatuh. Dia melihat ke sini. Kakinya terasa lumpuh, tak kuat menopang tubuhnya yang menggigil. Dia merangkak dengan panik menuju ranjang, menyembunyikan diri di balik selimut, memejamkan mata erat-erat. Tetapi suara langkah kaki di luar, diiringi sapaan hormat yang penuh ketegangan, menghantui pikirannya. Dia datang. Tidak mungkin. Suara langkah itu semakin dekat. Rosella menggigit bibirnya, tubuhnya makin tenggelam dalam kegelapan selimut. Lalu, suara keras terdengar dari pintu, seolah pintu itu didorong tanpa ampun. Napas Rosella tertahan, dan sebelum dia sempat berpikir lebih jauh, sesuatu menekan dadanya, menjeratnya dalam ketakutan yang tak terlukiskan. Dan dalam kesunyian yang menyiksa, pintu kamar perlahan terbuka.